Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiri Nisa dari Prodi Teknik Informatika kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi AHP. Pengantar AHP. AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Lee Sati pada tahun 1970-an. Digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan cara memecahnya menjadi tingkatan atau hierarki. Membantu dalam membandingkan kriteria dan alternatif secara berpasangan untuk menentukan prioritas. Tujuan AHP. Yang pertama, menentukan prioritas dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Yang kedua, membantu mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menggabungkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif dalam satu model keputusan. Struktur hierarki AHP terdiri dari 3 level utama. Yang pertama, tujuan, apa yang ingin dicapai. Yang kedua, kriteria, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang ketiga, alternatif, pilihan atau opsi yang akan dipilih. Contohnya, tujuan, memilih smartphone terbaik. Kriteria, harga, kamera, baterai, dan performa. Yang ketiga, alternatif, HPA, HPB, atau HPC. Langkah-langkah metode AHP. Menentukan masalah dan tujuan, menyusun hierarki keputusan, membuat matrik perbandingan berpasangan, menghitung bobot prioritas, menghitung rasio konsistensi, menentukan hasil akhir. Contoh, seseorang ingin membeli sebuah rumah di kota di Semarang. Kriteria untuk memilih adalah L sama dengan lokasi, H sama dengan harga, D sama dengan desain, dan F sama dengan fasilitas. Ada 4 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 Taman Bukti Asri, A2 Bukit Semarang Baru, A3 Ciputra Sunindo, A4 Telogosari Regensi. Menyusun hierarki, membuat matrik perbandingan. Pada bagian A1, A2 dan sampai AN adalah tempat input untuk yang kita inputkan berdasarkan perbandingan nilai. Untuk kriteria yang dibandingkan sama, maka nilai yang dihasilkan adalah 1. Membuat matrik perbandingan, misalnya perbandingan kriteria lokasi yang bagian atas dengan lokasi bagian samping. Karena sama-sama lokasi, maka nilainya adalah 1. Sedangkan pada bagian B1, B2, dan seterusnya adalah nilai perbandingan kebalikan dari A1, A2, dan seterusnya. Misalnya A1 sama dengan 2, maka nilai B1 1/2. Begitu juga dengan A2 sama dengan A/5, maka B2 sama dengan 5. Semua nilai yang ada pada A akan dibalik untuk daerah B dan terkesan matrik tersebut berbentuk L, yakni A1, A2, dan A3 berbanding kebalik dengan B1, B2, B3. Begitu juga dengan yang lain. Selanjutnya, menjumlahkan nilai matrik. Hasil dari analisis diperoleh perhitungan pembobotan untuk semua kriteria, yaitu harga, lokasi 2, harga mendekati sedikit lebih penting dari lokasi. Yang kedua, desain lokasi 3, desain sedikit lebih penting dari lokasi. Yang ketiga, fasilitas lokasi 5, fasilitas lebih penting dari lokasi. Desain harga, desain sedikit lebih penting dari harga. Fasilitas harga, fasilitas mendekati lebih penting dari harga. Fasilitas desain 2, fasilitas mendekati sedikit lebih dipilih dari desain. Contoh tabelnya akan menjadi seperti ini. Dan di Excel-nya ini perbandingan kriteria dengan kriteria, biaya, kecepatan, keamanan. Total ini diperoleh dari sum B18 bagi B20. Nanti hasilnya akan seperti ini.
Selanjutnya normalisasi. Pada tahap normalisasi dilakukan pembagian dengan jumlah dari baris. Misalnya nilai 1, 2, 3, dan 5 dibagi 11. 0,5, 0,5, 1,3, dan 4 dibagi 8,5 dan seterusnya. Maksudnya yang seperti ini. Selanjutnya hasil normalisasi. Prioritas vektor diperoleh dari penjumlahan tiap baris. Bobot diperoleh dari P vektor atau N matrik. Matrik yang digunakan adalah 4 kali 4 yang menjadi N sama dengan 4. Ini. Menentukan eigenvalue. Menentukan eigenvalue dengan perkalian antara bobot yang didapat dari normalisasi dengan total matrik pertama. 0,85 kali 11 sama dengan 0, dan seterusnya. Menentukan nilai konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Jika nilai CR kurang sama dengan 0,1, maka matrik tersebut dikatakan konsisten. Dan bila nilai CR lebih besar 0,1, maka matrik tersebut dikatakan tidak konsisten. Konsisten dalam arti ini adalah kesetaraan nilai bobot yang diberikan antara kriteria. Menentukan kriteria lokasi. Hasil kriteria lokasi. Data yang diperoleh adalah BSB, Taman Bukti Asri, lokasi sedikit lebih penting, dan seterusnya ini. Hasil normalisasi kriteria lokasi. Ini adalah hasilnya. Menentukan kriteria harga. Sama seperti ini. Perbandingan kriteria truk dengan alternatif. Hasil normalisasi kriteria ini adalah hasilnya. Dan ini hasil yang didapat dikalikan bobot. Hasil di atas menentukan bahwa rumah di lokasi Taman Bukit Asri sebesar 0,33 mempunyai nilai tertinggi sehingga menjadi alternatif terpilih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.